warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada sore hari ini saya mereact video yang diupload oleh Saiful Ibrahim yang di live streaming 9 jam lalu. Intisarinya beliau ini meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah kalau si MKC ditangkap, oh ya Allah katanya harusnya Pak Ustadz Abdul Somad pun ditangkap. Kalau nggak ditangkap maka tidak terjadi keadilan. Jadi bagi dia itu adalah satu apa kalau istilahnya si Julius itu apa buy one free one apa ya, beli satu dapat satu gitu loh. Harus adil, kalau MKC ditangkap maka ada satu juga yang ditangkap daripada kaum Islam gitu, demikian ya. Itu keadilan kata beliau. Padahal keadilan itu kan gini sebetulnya, keadilan hukum itu apabila seseorang memenuhi standarisasi kesalahannya maka dia dianggap bersalah gitu. Bukan berarti harus sama-sama. Kalau sama-sama, kalau yang satu mungkin memenuhi standar hukuman, yang satu lagi misalkan lemah untuk dihukum, maka tidak harus dihukum, demikian ya dalam keadilan hukum ya. Tapi kalau bagi Pak Saiful itu, kalau satu Kristen ya satu Islam dong, itu baru adil. Nah begitu ya. Jadi beliau begitu, menurut beliau konsep keadilannya. Nanti ada yang membantah dari siapa? Dari Murtadin pun mereka menganggap bahwa ini bukan masalah apa-apa, tapi ini masalah tadi ya, bagaimana mereka tuh memenuhi tidak unsur-unsur hate speech gitu yang ditayangkannya gitu ya. Dan para Murtadin sudah mulai berubah gitu ya. Mereka tidak mau lagi berani-berani gitu ya untuk membuat pembahasan-pembahasan yang tidak injiliah, ya, yang tidak bersifat penginjilan, tapi hanya penginjilan saja gitu. Tidak mau lagi ngobrol-ngobrol Quran hadis ya. Ini bagus ya. Dan di sini pun kita melihat prosedurnya yang sudah dilakukan oleh Pak Abdul Somad itu gimana? Gimana sih sistematika apa ya? Kronologisnya gitu. Sudah dijelaskan dan memang sesuai dengan undang-undang yang ada. Dia sudah membuat klarifikasi di MUI gitu ya, dan dianggap sudah selesai waktu itu, dan sekarang dimunculkan kembali untuk ngimbangin tadi ditangkapnya si MKC. Nah kan di sini kan ya keadilan yang beliau sampaikan itu ya, kalau KC ditangkap, Somad tangkap dong ya. Padahal dalam keadilan sosial itu kan keadapan namanya itu keadilan secara hukum gitu ya. Apabila seseorang misalkan sudah memenuhi unsur-unsur hukum maka dia dihukum. Apabila tidak memenuhi ya sudah nggak usah dihukum. Kenapa? Ya tidak ada anunya apa, tuntutan hukumnya. Kenapa tidak kelemah gitu, tuntutannya dalam lemah. Demikian tidak harus berarti kalau Islam ditangkap Kristen pun ditangkap, ini satu misalkan. Tapi walau misalnya biasa silakan view menilai sendiri ya. Ini Pak Saiful Ibrahim marah-marah namanya di sini ya, minta keadilan sosial ya. Demikiannya, next sebaliknya ya. Buat laporan polisi yang menangkap, jadi bukan laporan masyarakat. Adapun pemuda Muhammadiyah yang melapor waktu itu setelah saya ditangkap baru nongol, yang direkayasa sedemikian rupa. Itu semua mereka melakukan hal dengan menistakan agama. Kemarin saya sudah membuat live, kalau tidak mau dinista, jangan menista. Penistaan ini sudah berjalan puluhan tahun. Bahkan sejak kemerdekaan, penistaan terhadap orang Kristen itu sudah berjalan lama sekali. Pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap orang Islam yang melakukan penistaan di atas mimbar, di musola-musola kecil. Itu diceramahkan dengan keras, dengan toa mereka. Itu Ustadz semua pada pokoknya nggak enak khutbahnya kalau nggak nyinggung Kristen. Dan itu terjadi terus. Ini perlu diketahui oleh Pak Saiful Ibrahim dan sekiranya sudah paham ya tentang apa itu rukun khutbah ya. Rukun khutbah kan membaca basmalah, kemudian membaca apa sih, membaca sholawat misalkan, membaca apa lagi, membaca syahadat ya, membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian wasiat takwa gitu kan.
membacakan sepotong aja Al-Quran dan berdoa bagi kaum muslimin wal muslimat. Demikian ya. Kalau melihat rukun-rukun khutbah itu sebenarnya itu tidak terlalu harus menyinggung agama orang lain, dan kalaupun menyinggung mungkin bersifat menguatkan. Ya, misalkan kita harus mencintai Rasulullah. Rasulullah itulah untuk apa, Nabi untuk segenap alam, wa arsalnaka ila rahmatil alamin. Lalu dalam Quran dikatakan hadis ya, aku diberi 5 keutamaan. Aku diutus untuk semua bangsa, sementara nabi-nabi lain misalkan diutus untuk satu bangsa saja. Lalu mengutip misalkan, itu penguatan ya, mengutip dari Matius, aku tidak diutus kecuali untuk domba-domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Sekarang nggak masalah ya, itu kan fakta-fakta semua memang demikian redaksinya. Dan tujuannya untuk penguatan ya, demikian ya. Next misalkan. Dan pembiaran itu terus menerus. Nah sekarang dengan YouTube ini, saya masuk Kristen untuk membela kekristenan. Semula hanya tujuan membela Kristen. Karena nggak mungkin saya jadi pengacara atau sewa pengacara untuk membela kekristenan. Saya sudah terlanjur sekolah perbandingan agama. Saya tidak sekolah hukum. Saya masuk Kristen hanya untuk membela Kristen. Setelah belajar di dalam kekristenan, tambah cinta, tambah luar biasa. Bahkan saya bela kekristenan. Apapun yang ada pada saya, bagaimanapun keadaannya, apapun yang saya harus resiko yang saya alami. Nah, ciri khas dari Muhammad Kece, salam sadar. Ya, semua supaya sadar, berarti yang lain semua pada mabok. Salam sadar. Saya minta kepada polisi untuk menangkap Abdus Somad. Ini manusia terlalu jahat. Makanya Abdus Somad kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Jadi kenapa Muhammad Kece itu membacakan surat Al-Jin, bahwa satu ayat di dalam surat Al-Jin itu, jin berkerumun mendekati Muhammad yang lagi sholat. Katanya jin mau mendengarkan firman Allah, yaitu Al-Quran. Jadi mereka berdesak-desakan. Itu jawaban Muhammad Kece terhadap hinaan Abdus Somad mengenai salib. Oleh karena itu Abdus Somad harus ditangkap. Nggak boleh dibiarkan dengan cara begini. Kita mau hidup damai. Kita semua mau hidup sentosa di negeri ini bersama-sama. Ini juga pernyataannya belum lengkap ya, karena kan di dalam rekaman-rekaman itu yang disebut dengan pelanggaran undang-undang IT, pernyataan pertama yang sifatnya hoak, lalu menimbulkan keresahan sosial atau keresahan yang menimbulkan ya peruncingan sara. Sara berarti kan ras gitu ya, agama dan seterusnya. Dan sebenarnya tidak faktual, berarti ada sesuatu yang tidak faktual. Misalkan Allah itu adalah raja jin, Nabi Muhammad itu pengikut jin, ngikut jin. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di goa itu dari jin. Itu kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh beliau ya. Apa benar? Di dalam Quran mana yang menyebutkannya? Atau dalam Bible mana? Atau dalam kajian ilmiah profesor doktor buku apa? Nah, kalau tidak terbukti berarti itu namanya hoak. Itu ya, itulah, apalagi itu menimbulkan keresahan, itu menjadi permasalahan. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana di sini saya ambil dari ABK King ya, bagaimana Pak Abdus Somad itu membuat klarifikasi atau prosesnya dulu ketika dia dilaporkan itu sudah memenuhi daripada undang-undang, bahwa dia sebelum ditangkap itu membuat semacam klarifikasi apa masalahnya, karena di sini kan para dari kandidat dari lawyer PMKJ pun katanya yang membuat orang ditangkap atau tidak adalah niat. Apakah niatnya itu
khilaf berarti kan tidak sengaja ya. Apakah memang niat untuk membuat kekacauan atau membuat peruncingan yang meliburkan keresahan yang berbau sara? Ini silakan ya dicek di Fatimah Sadia atau Galilea Network ya. Oke, coba dengar dulu bagaimana sini ya dari Pak apa dari ABN King ya tentang prosesi daripada Pak Abdul Somad ya. Sosok pencerama Ustaz Abdul Somad atau yang akrab dipanggil UAS belakangan ini menjadi perhatian publik lantaran itu dikaitkan dengan kasus pelecehan agama. Diketahui saat ini masyarakat dihebohkan dengan kasus Muhammad BJ dari Kadir Waloni yang diseret untuk menjalani proses hukum penistaan agama. Gara-gara itu nama UAS pun ikut diseret sejumlah kalangan untuk segera diproses hukum. Pendakwa tersebut akhirnya memberikan tanggapan karena kegiatan ceramah keagamannya kini diseret ke kasus hukum. Saya menjelaskan tentang akidah saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah agama saya. Jelas kuah dalam keterangan seperti dikutip dari terkini.id jaringan suara.com. Rabu 1 September 2021. Kalau ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya harus meminta maaf? Pak dosen UIN Siska Riau itu lalu mencontohkan ceramah yang dimaksud hanya ditujukan untuk umat Islam dalam berbagai akidah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, kata UAS. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam imbuh kiamat 4 tahun itu. Ustaz Abdul Somad kemudian mempertanyakan apakah dengan memberikan ceramah ke kalangan umat Islam seperti itu dirinya harus melontarkan permintaan maaf? Otomatis orang yang mendengarkan itu tersinggung apa tidak? Apakah yang harus minta maaf? Terjawab sudah, karena itu ajaran saya. Kalau saya minta maaf, ayat itu harus dibuang. Alhamdulillah, tambahnya. Ia pun menambahkan bahwa tak mungkin pihak dapat mengendalikan sampai mana ceramah itu akan menyebar. Sebab dalam kegiatan ceramahnya, ia pun tak mungkin meminta para jemaah untuk mematikan handphone atau melarang jemaah untuk merekam ceramahnya. Mungkin saya bergandeng dulu, payah sekali kalau ceramah sekarang kalau harus begitu. Sudah. Sosok penceramah Ustaz Abdul Somad atau yang akrab dipanggil UAS belakangan ini menjadi perhatian publik lantaran itu dikaitkan dengan kasus. Kan ya kita skip ya. Oke, skip. Tahu saat ini masyarakat dihebohkan dengan kasus Muhammad BJ dari Kadir Waloni yang diseret untuk menjalani proses hukum penistaan agama. Gara-gara itu nama UAS pun ikut diseret sejumlah kalangan untuk segera diproses hukum. Pendakwa tersebut akhirnya memberikan tanggapan karena kegiatan ceramah keagamannya kini diseret ke kasus hukum. Saya menjelaskan tentang akidah saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah agama saya. Jelas kuah dalam keterangan seperti dikutip dari terkini.id jaringan suara.com. Rabu 1 September 2021. Siska Riau itu lalu mencontoh Allah itu 3 dalam 1. Ceramah ke kalangan kasus pelecehan agama. Karena itu nama UAS pun ikut. Ya, Anji. Itu orang pinter. Tegas. Kata orang gengsi untuk yang lain yang lebih besar. Saya di tengah komunitas saat ini Jelas. Tegas. Tentang masalah dia melihat patung pada salib, dia merinding. Saya sampaikan itu di tengah komunitas muslim di dalam masjid, kajian khusus hadis, menjawab pertanyaan, menjelaskan akidah umat untuk menjaga kekuatan akidah umat. Tapi bahwa kemudian tiba-tiba kajian itu keluar, didengar oleh orang lain, dia merasa tersinggung, dilaporkan ke polisi, maka kita tinggal di negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Yang jelas saya sudah sampaikan, saya sudah klarifikasi, saya sudah ke Majelis Ulama Indonesia, saya sudah menyampaikan ke media melalui tulisan di Republika, melalui wawancara. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallah, Allah akan menilai, wa rasuluhu, Rasulullah menilai, wal mu'minun, orang-orang beriman akan memberikan penilaian. Ya. Saya Pak Abdul Somad sudah membuat tadi klarifikasi di depan MUI, juga klarifikasi melalui media sosial, yaitu apa dari bukan ya media massa bahkan Republika. Artinya dia sudah memenuhi daripada langkah-langkah prosedur dalam
hukum gitu ya. Nah, tinggal tadi menilai saja, silakan aja nilai apakah niatnya itu mau membuat resah orang atau gimana, demikian ya, silakan saja. Oke, sekarang mari kita dengarkan bagaimana para murtad itu mereka udah mulai sadar bahwa memang tidak boleh lagi sembarangan ngomong, karena tadi kan undang-undang IT mengancam kita kan kalau kita berbuat salah atau apa, demikian ya. Coba dulu. Bagian bicara dulu ya Pak ya, mohon maaf karena ini Pak Effendi belum Bu, Pak Effendi. Ya, silakan Pak Effendi. Kedengaran ya suara ya? Ya, kedengaran. Mantap. Ya, shalom. Di luar ini jangan lagi masuk. Makanya Yesus 2000 tahun yang lalu berkata, kamu ini ya hati-hati. Kamu kuutus seperti domba di tengah serigala. Nah, 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, 6 tahun yang lalu juga ayat yang 2000 tahun yang lalu berbicara kepada saya. Pendi, kamu kuambil dari sekian banyak orang Aceh untuk menjadi pengikutku. Dan engkau kutetapkan menjadi penginjil. Hati-hati kamu ya. Kamu ini berada di tengah serigala. Kamu hati-hati. Kamu harus lihat kiri kanan sebelum kamu melangkah. Batas-batas apa yang perlu kamu sampaikan, ya sampaikan. Batas apa yang tidak boleh kamu sampaikan, jangan sampaikan, apalagi di depan publik. Yang salah, tapi ya sudahlah, kita nggak usah lagi membicarakan yang salah itu. Yang salah sudah pasti salah. Kalau tidak kita harus perhatikan gitu. Nah, tentu dalam berapologet tidak bisa kalau kita tidak studi. Jadi kita harus sekolah. Makanya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6 ya, orang yang baru bertobat jangan dulu dilibatkan dalam sebuah pelayanan. Nah, masalahnya di era YouTube ini ya, di era YouTube ini ada orang yang sengaja untuk mencari-cari gitu loh. Cari murtadin, ditampilin tapi tanpa diberikan arahan. Apa yang harus disampaikan, apa yang sensitif, apa yang bisa menjadikan gejolak. Akhirnya apa? YouTuber untung, ya, murtadin buntung. Itu masalahnya. Makanya Pak Manwarfa saya bilang tadi Pak ya, saya sering bilang, kami murtadin bisa liar, itu gara-gara pendeta juga. Ya, demikian ya, jadi itulah para murtadin juga menyadari bahwa mereka harus memiliki tingkat kehati-hatian. Tidak boleh sembarangan karena semua itu memiliki resiko hukum ya. Sekarang demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.